Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa syafi'ina mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman ma yanfa'una ya rabbal alamin. Summa amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa laqad arsalna ila samud akhahum salihan an i'budullaha fa idza hum fariqan yastasimun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad ba'asna ila samud akhahum fin nasab Salihan alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kaum Samud saudara laki-laki mereka yang satu nasab, yakni Nabi Saleh alaihi salam. Allah utus untuk apa? Ani'budullah, agar mereka kaum Samud beribadah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa hasilnya? Fa idahum fariqan yahtasimun. Setelah Nabi Saleh alaihissalam mendakwai kaumnya, kaum Samud, didapati kaumnya terpecah menjadi dua kelompok, fariqan yastasimun, dua golongan. Dua golongan tersebut adalah yang pertama Ta'ifatun mu'minah. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang beriman, mukminah, beriman kepada apa risalah dakwah yang dibawa oleh Nabi Saleh alaihissalam, yakni bertauhid, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua, wa ukhra kafiratun yatanaza'una ayyuhum 'alal haq. Golongan kedua adalah golongan orang-orang kafir. Dia tidak beriman atas risalah dakwah yang diajarkan oleh Nabi Saleh alaihissalam, tapi mereka saling berselisih pendapat. Manakah yang paling hak di antara kedua golongan ini? Apakah saya atau golongan mereka yang kafir itu, atau golongan yang mukmin kepada dakwah Nabi Saleh alaihi salam? Qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah. Ini diperhatikan, lima, ma-nya tidak panjang. Kebanyakan tadi bacanya banyak yang salah dipanjangkan. Qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah. Maka kemudian Nabi Saleh alaihi salam mengatakan, lima tatlubuna ta'jilal 'adzabi qabla ar-rahmah. Wahai kaumku, mengapa kalian minta disegerakan turunnya adab daripada meminta rahmat dulu, ampunan dari Allah Ta'ala? Laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Andai kata kalian meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maghfirah atas dosa-dosa kalian dengan harapan Allah akan mengampuni kalian, laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kemudian minta untuk disegerakan adab, kita minta rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Qalu tayyarna bika wa biman ma'ak. Nah, di sini hamzah wasal tidak terbaca. Hamzanya di atas hamzah ada kepalanya shad.
itu menunjukkan wasal. Ketika dia di tengah atau bersambung, dia tidak terbaca. Qalu tayyarna bika wa biman ma'ak, langsung masuk ketok, didhamkan ketok. Qalu tayyarna. Maka kemudian kaumnya mereka mengingkari kebenaran. Mereka mengatakan ittayyarna bika wa biman ma'ak. Wahai Saleh, kami pesimis kepadamu, pesimis kepada orang-orang mukmin yang beriman kepada dakwamu. Maka kemudian Nabi Saleh menjawab, qala ta'irukum indallah bal antum qaumun tuftanun. Pada masa jahiliyah ya, di Arab itu juga ada yang namanya tatoyur. Apa itu tatoyur? Ta'ir artinya burung. Tatoyur itu menganggap atau meyakini sesuatu. Kalau burungnya misalnya nemplok, dia buang air di kepala kita atau di mobil kita atau di jilbab kita, oh berarti ini sial, gak usah pergi. Itu namanya tatoyur ya. Atau melepas burung, kalau burungnya ke kanan berarti baik, terbang ke kiri berarti buruk. Ini namanya tatoyur. Nah, mereka bertatoyur mengatakan kami tidak mau beriman kepadamu wahai Saleh dan kepada ajaranmu dakwah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Saleh pun mengatakan, karena dia mengatakan nanti kita kena sial, Nabi Saleh mengatakan sesungguhnya nasib itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'irukum indallah. Apa yang menimpa kalian, baik buruknya, yang disenangi dan tidak senangi, itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Indallahi ilmuhu la yakhfa alaihi minhu syai'. Dalam ilmu Allah tidak ada satupun yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala, dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita masih percaya kepada tatoyur, takhayul, nah tahayyul atau tatoyur, maka jangan-jangan kita mengikuti kaum yang tidak beriman ini. Naudzubillahi min dzalik. Maka nggak usah percaya yang begitu-begitu. Kalau begini tandanya begini, kalau begitu tandanya begini, dan seterusnya. Namun kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal antum qaumun tuftanun, bal antum qaumun tukhtabaruna bima yabsutu lakum minal khairi wa bima yanalukum minasyarri. Dan engkau wahai kaum Samud, engkau itu diuji, tuftanun. Kalau mendapatkan kebaikan, apakah kemudian bersyukur? Kalau mendapatkan keburukan, apakah kemudian kufur ya? Maka kita ini semua juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang banyak, hidup serba kecukupan, sehat terus, ini adalah ujian dari Allah taala. Apakah kita manfaatkan harta tersebut di jalan Allah taala? Apakah waktu muda, waktu sehat, waktu luang kita gunakan untuk kebaikan dan amalan saleh atau sebaliknya? Namun ketika tertimpa hal yang buruk, syar, mendapati musibah, ada yang kemudian kiosnya terbakar, ada yang kemudian kehilangan pekerjaannya dan seterusnya. Apakah ketika mendapatkan keburukan musibah ini kemudian kita kufur dan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingkari nikmat-nikmat yang Allah taala berikan? Maka ini semua adalah ujian, ikhtibar dari Allah Subhanahu wa taala. Bal antum qaumun tuftanun. Maka sejatinya orang mukmin itu semua urusannya baik, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana in asabahu sarra syakar wa in asabat dharra sabar.
Orang mukmin itu kalau mendapati yang baik-baik, yang menyenangkan, dia bersyukur. Sebaliknya kalau dia mendapat hal yang tidak bagus, yang musibah dan seterusnya, maka ia bersabar. Dan itu tidak terjadi kecuali orang mukmin. Sehingga semuanya itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, meski di pandangan atau sudut pandang kita buruk, namun semua itu adalah baik di sisi Allah. Maka kita berucap syukur, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiba. Wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Masya Allah ya, Maha jamaah sekalian, menjadi saksi atania dari bayi ditaruh di sini. Iya, iya dari hamil juga. Allah Akbar. Sampai dia kemudian merangkak jalan, Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, Ahmad juga dari hamil juga. Sampai kadang kita ternyata sudah besar ya, berarti kita nih yang tambah tua. Ya Allah. Namun karena umat semua awet muda jadi nggak kelihatan. Apalagi kalau berhijab itu kan nggak kelihatan, rambut kita sudah putih apa nggak kelihatan, keriput-keriput tertutup. Makanya wanita muslimah itu luar biasa, Masya Allah. Wanita muslimah yang berhijab menutup aurat itu ya, karena aib-aib itu ketutupi ya, kelihatannya kayak masih kayak Sweet 17 aja. Padahal Sweet 70. Iya, kayak masih muda semua memang. Udah kelihatan loh. Karena apa? Kita pakai hijab, kemudian nggak terpapar sinar matahari langsung, apalagi teman-teman yang pakai niqab, Masya Allah. Luar biasa. Nggak kelihatan Ji, kan pakai hand body. Yang rajin, kalau saya ini tidak rajin. Baik. Wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, di kota Hijr, ya, kotanya Nabi Saleh ini, di sana ada tis'atu rahti yufsiduna fil ard. Ada 9 orang laki-laki di mana mereka ini melakukan perbuatan kerusakan di atas muka bumi dengan melakukan pengerusakan ini bukan kok kemudian merusak fasilitas, akan tetapi pengerusakan ma'nawi, yakni melakukan berbagai tindakan kemaksiatan dan kekafiran, sehingga mereka ini tidak mengislah dirinya, tidak memperbaiki dirinya dengan keimanan dan amalan-amalan saleh. Qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahla thumma lanaqulanna liwaliyihi ma syahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun. Kemudian di antara 9 laki-laki tersebut, mereka saling berucap, bercakap-cakap di antara mereka. Mereka bersumpah ya bahwasannya la yahlifa kullu wahidin minkum billah lanatiyannahu fi baitihi lailan falanuqattilannahu. Mereka bersumpah mereka akan membunuh ya orang-orang yang beriman ini bersama dengan Nabi Saleh. Mereka akan datang ke rumahnya, datang ke rumah Nabi Saleh malam hari dan akan melakukan sebuah rekayasa pembunuhan. Kemudian mereka akan bersaksi kepada wali ya dari yang terbunuh ini,
dari Nabi Saleh, ma hadarna qatla Saleh wa ahlahu. Kami tidak melihat terjadinya pembunuhan Saleh dan keluarganya dan pengikutnya. Wa inna la sadiqun. Kami jujur, bahwasannya kami nggak melihat. Mereka menyusun tipu daya, strategi. Wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, mereka menyusun tipu daya, menyusun tipu muslihat sedemikian rupa ditutupi dengan tujuan untuk membinasakan Nabi Saleh dan pengikutnya dari kalangan orang-orang mukmin. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala pun membuat makar bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong menyelamatkan Nabi Saleh dan juga pengikutnya dari rekayasa kehancuran yang diskenarioi oleh orang-orang kafir dan kaumnya, dan mereka tidak mengetahui hal tersebut. Fanzur kaifa kana akibatu makrihim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fata'ammal ayyuhar rasul, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pikirkanlah, renungkanlah, analisislah bagaimana akhir dari rekayasa yang mereka buat. Allah Ta'ala mentadbir, Allah Ta'ala menyetir semua rekayasa mereka. Anna ista'salnahum bi'adabin min indina fahalaku an akhirihim. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghancurkan mereka, Allah Subhanahu wa taala yang membinasakan mereka, wa qaumahum ajma'in. Fatilka buyutuhum khawiyatun bima zalamu inna fi dzalika laayatan liqaumi ya'lamun. Maka kemudian ru'ib itulah rumah-rumah mereka, Allah Ta'ala binasakan dinding-dinding tiangnya, atap-atapnya. Wa baqiyat khaliya min ahliha bisababi zulmihim. Akhirnya rumahnya menjadi kosong, melompong, rusak semua. Tiada penghuninya karena kezaliman yang mereka lakukan. Inna fima asabahum minal azabi bisababi dzulmihim la ibratan liqaumi yu'minun. Pada kisah ini di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab, menghancurkan kaum Samud, menghancurkan kaum yang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Kenapa Allah turunkan azab kehancuran kepada mereka? Adalah kezaliman mereka karena kafir. Ini semua adalah ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Fahumul ladzina ya'tabiruna bil ayat. Maka kita sebagai orang yang beriman sudah seyogyanya kita harus mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari ayat-ayat yang Allah Ta'ala turunkan, khususnya kepada kaum-kaum terdahulu yang Allah segerakan, Allah turunkan azab dan binasakan mereka. Wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Allah Subhanahu wa taala menolong, menyelamatkan orang-orang yang beriman kepada Allah dari kaum Saleh, yakni kaum Samud, di mana Allah Ta'ala tidak menyelamatkan seluruh kaum Samud, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan kaum Nabi Saleh yang bertakwa, wa kanu yattaqun, yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, azani Allah iyyakum jami'an. Walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata wa antum tubsirun. Selanjutnya pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita mengenai Nabi Lut dengan kaumnya. Kisah Nabi Lut alaihissalam. Wadhkur ayyuhar rasul Lutan hina qala liqaumihi. Dan ingatlah, sebutkanlah, tuturkanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisah tentang Nabi Lut alaihi salam ketika beliau mendakwai kaumnya, ketika beliau mewanti-wanti kaumnya dari perbuatan mungkar dan perbuatan buruk yang mereka lakukan, yakni Sodom, ya. Atatuna al-fahishata wa antum tubsirun. Mereka melakukan perkara yang amat sangat buruk, yakni al-liwat, ya. Wa antum tubsirun. Mereka melakukannya secara terang-terangan. A'innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Nabi Lut alaihissalam mewanti-wanti kaumnya, di mana kalian wahai laki-laki, mengapa kalian menyalurkan syahwat seksualitasnya kepada sesama jenis, yang mana seharusnya disalurkan kepada lawan jenis, yakni kepada wanita yang sah, di mana mereka melakukan hal tersebut dengan sadar dan tidak mau menjaga iffah dirinya, akan tetapi mereka menyalurkan hasrat seksual syahwat hayawan, ya, mendatangi sesama laki-laki dari belakang. Bal antum qaumun tajhalun, di mana kalian adalah kaum yang jahil. Mengapa dinamakan jahil? Karena kalian sangat jauh dari keimanan. Kalian melakukan perbuatan-perbuatan maksiat terang-terangan, diantaranya adalah menyalurkan syahwat seksualitasnya kepada sesama jenis. Min fawaidil ayat, faedah-faedah dari ayat ini yang pertama, al-istighfaru minal ma'asi sababun li rahmatillah. Beristighfar atas dosa-dosa kemaksiatan yang telah kita lakukan, ini menjadi sebab mendatangkan rahmat, ampunan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapalah kita ini bukan manusia yang maksum laksana Nabi, maka kita perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana istighfar merupakan sebab datangnya rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, at-tasya'umu bil ashqasi wal asya laisa min sifatil mu'minin. Tasya'um atau pesimis dengan sesuatu. Ada benda ini, saya pesimis dengan benda ini, kayaknya benda ini tuh bikin sial.
Au bil ashkhas, atau pesimis merasa sial jika dekat dengan seseorang atau dengan siapa, ya, baik dengan benda atau manusia. Ini bukanlah sifat orang-orang mukmin. Nah, kalau kita dengarkan ada setiap suku ada ya yang namanya khurafat dan tahayulnya itu ada. Kayak kalau Kalimantan ada namanya kuyang, ya. Ada apa namanya? Minyak kuyang katanya itu. Kalau dioleskan itu bisa apa? Terbang. Di malam hari dia copot dari jasadnya, tapi dia terbang kepala dengan organ tubuh bagian dalam. Ya, yang sekarang kan banyak kan orang yang pernah ditinggal di Kalimantan, cerita-cerita yang begitu. Ya. Jadi jangan tasya'um dengan benda-benda atau orang ya yang mana merasa kalau ada benda itu di rumah nanti jadi sial anggota di dalam rumahnya, atau bagaimana mempercayai misalnya kalau burung nemplok di jilbab kita atau apa nanti terjadi kejadian begini dan begitu. Maka ini bukanlah sifat orang-orang mukmin. Yang ketiga, akibatut tamalu ala syarri wal makri bi ahlil haqqi sayyi'ah. Kalau seseorang itu apa ya, memiliki atau gemar melakukan keburukan, melakukan rekayasa, tipu muslihat buruk, ya, ini merupakan perbuatan yang sangat buruk yang harus dihindari. Yang keempat, i'lanul munkar akbah minal istitari bihim, di mana mengaklamasikan, mengumumkan perbuatan mungkar secara terang-terangan, ini adalah perbuatan yang sangat buruk daripada menyembunyikannya. Ada orang kan ya, misalnya ada orang atau pribadi yang dia mungkin judi online atau judi offline lah, tapi dia sembunyi-sembunyi. Tapi ada yang apa namanya terang-terangan malah ngajak gitu ya. Dia mengaklamasikan, ya saya memang begini dan begitu perbuatan buruknya. Nah, sudah jelas perbuatan mungkar adalah dosa. Maka ketika diterang-terangkan lagi, di apa namanya, dijaharkan, diumumkan, dipublikasikan, ini lebih buruk lagi daripada disembunyikan. Ya, mungkin ada orang yang minum-minuman atau berzina, tapi dia ya ada yang tren itu kan ya di TikTok. Saya nggak pernah buka aplikasi TikTok. Katanya ada apa, kalau trending itu kalau apa benangnya, iya, oke. Nah, kalau apa benang merahnya atau apa garis merahnya lebih banyak, berarti dia sudah tidur banyak dengan banyak lelaki. Nah, itu bangga diupload. Nah, ini adalah perbuatan mungkar, perbuatan maksiat, perbuatan dosa, tapi dia deklarasikan, dia publishkan, dia unggah, dia umumkan. Nah, ini lebih buruk lagi daripada orang yang mungkin melakukan itu tapi dia sembunyi-sembunyi dan sembunyikan, meskipun dia sama-sama dosa. Yang terakhir, faedah terakhir, al-inkaru ala ahlil fusuki wal fujuri wajibun. Bahwasannya kita wajib mengingkari perbuatan fasik, perbuatan lacur, perbuatan fujur, dan juga pelakunya. Maka kemarin ada yang kemudian
WA saya buru-buru dengan saya memahami walaupun itu tulisan, tapi saya memahami emosionalnya karena terbaca dari tulisannya, Ustazah bagaimana ini saya punya karyawan dia sering tidur dengan laki-laki ya. Jadi saya takut jangan sampai dosanya juga saya tanggung. Karena kalau saya pecat pun ganti karyawan lain ya bisa jadi juga ya begitu lagi. Ya, gitu. Jadi apa yang harus saya perbuat? Apakah saya menanggung dosanya? Maka kemudian saya sampaikan kewajiban kita sebagai sesama muslim muslimah, mukmin mukminah ataupun atasan dan bawahan atau dengan teman besti atau dengan keluarga, kewajiban kita adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Adalah kita mengajak, menyeru kepada kebaikan ma'ruf. Ya. Ayo kajian, ayo belajar ilmu agama, ayo mengaji. Nahi mungkar, melarang terjadinya kemungkaran. Wala taqrabuz zina, jangan berzina, jangan judi, jangan berbuat zalim. Ya, kita kewajiban kita amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan. Namun manakala sudah kita ingatkan, sudah kita nasihati, kemudian masih terus seperti itu, maka kita sudah gugur dari kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dan dosanya ia tanggung, wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang tidak akan menanggung dosa orang lain, masing-masing dosanya ditanggung sendiri. Kecuali kalau kita sudah melihat, baru kita tidak nasihati, tidak memberikan nasihat, maka kita bisa kecipratan dosanya karena kita tidak melakukan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Sehingga kewajiban kita adalah mengingkari kefasikan, kefajiran, maksiat dan juga pelaku dari fasik dan kemungkaran tersebut. Demikian wallahu taala a'la wa ahkam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil